Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang telah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana bagi kita semuanya untuk beribadah dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal sebaik-baiknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Dan alhamdulillah ikhwatal iman, dan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagaimana kehidupan yang singkat ini, namun balasan yang Allah berikan bagi seorang hamba yang taat dan beramal saleh dengan baik dan benar di dalam kehidupan dunia, berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga, yang di dalam surga itu khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sangat tidak sebanding antara seberapa besar ibadah yang kita lakukan dibandingkan sedemikian dahsyat dan hebatnya imbalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itulah memang, oleh karena itulah ikhwatal iman, maka surga itu karena begitu mahal dan begitu berharganya, setiap amal ibadah kita, sehebat apapun yang kita lihat, setiap perjuangan yang kita lakukan tidak senilai sama sekali, ya, tidak senilai sama sekali dengan imbalan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi seorang hamba. Ini yang harus kita sadari. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menegaskan, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalnya. Ketika sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun demikian ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, pun saya pun tidak masuk surga karena amalku, kecuali Allah SWT telah memberikan rahmatnya untukku. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba sesuai dengan kadar imannya. Jika imannya semakin kuat, maka ujiannya akan semakin berat. Jika kadar imannya tipis, maka ujiannya pun sesuai dengan kadar ketipisnya iman itu sendiri. Sehingga dari sini kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan ujian-ujian berat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kita tidak akan tabah, tidak akan kuat menghadapi ujian-ujian berat itu. Kita tidak akan mungkin bisa, jangankan menghadapi dan tabah, subhanallah ikhwatal iman. Terkadang di antara kita membayangkan ujian-ujian dahsyat yang dijalani oleh para aulia Allah, para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, membuat kita menjadi bergetar iman kita dan kita menjadi bertanya-tanya, na'udzubillah, apakah mungkin kita masih bertahan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menghadapi ujian yang sedahsyat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang reaksi dan sikap orang-orang kafir Quraisy
terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam ini, menyampaikan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk menyampaikannya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya secara umum mereka tidak melakukan perlawanan secara spesifik pada awalnya. Namun sadari ikhwatal iman bahwa dakwah tauhid pasti menentang syirik. Mustahil dakwah tauhid tapi kemudian berpelukan dengan musyrikin. Ini mustahil. Bagaimana menegakkan tauhid tapi juga menegakkan syirik? Ya, Idul Fitri, Idul Natal. Ya, ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak memiliki iman, ya, yang tidak paham terhadap tauhid, terhadap la ilaha illallah. Subhanallah ikhwatal iman, semakin dekat dengan akhir zaman, semakin kita dikejutkan dengan tindakan-tindakan yang aneh yang dilakukan oleh sebagian orang, membaca ayat-ayat Al-Qur'an di gereja, ya, dan kemudian mencampur adukannya dengan ayat-ayat Injil berbahasa Arab, azan di gereja, Pak, dengan diiringi dengan adanya hiasan pohon Natal dan yang sebagainya. Apakah orang yang mengumandangkan azan itu paham dengan kalimat yang diucapkannya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini diimani dan dipercayai oleh mereka yang ada di gereja pada saat itu? Ini aneh. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perilaku ahlul kitab yang mereka ini dicela Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian menyadarinya. Ya, ini sikap Yahud, sikap orang-orang ahlul kitab yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah, ya, karena Al-Qur'an itu sifatnya adalah hidayah yang berlaku secara universal, secara umum. Ya, al-ibratu bi'umumil lafzillah bi khususis sabab, sebagaimana penjelasan para ulama. Pelajaran yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an itu dilihat dari keumuman lafaznya, bukan dari spesifik sebab turunnya. Walaupun konteks ayat itu membahas tentang ahlul kitab dan secara spesifik adalah Yahudi, namun perlu dipahami ikhwatal iman. Oleh karena itulah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa di antara ciri ulama su adalah ulama yang jahat, ulama yang buruk, ulama yang sesat dan menyesatkan adalah mencampur adukkan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran. Ikhwatal iman, ketika seseorang berupaya untuk mencampur adukkan yang benar dan yang batil, bukan berarti tiba-tiba kebenaran itu menjadi remang dan kabur. Memang adanya fitnah-fitnah dan ujian-ujian seperti ini liyamizal khabitha minat tayyib, untuk bisa terpisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemarin di masa yang tidak ada fitnah, mungkin tidak ada garis pemisah mana mukminin yang hakiki, mana munafiqin, ya, mana mukmin, mana yang imannya benar-benar putih dan mana yang imannya abu-abu yang bercampur antara hitam dan putih. Ini tidak terlihat. Namun dengan adanya fitnah-fitnah dan ujian-ujian, adanya cobaan-cobaan seperti ini, maka kita bisa melihat, oh, si fulan di baris yang mana, di barisan siapa, si fulan posisinya di mana, si fulan begini dan begitu. Ya, kita memahami dari adanya ujian-ujian dan fitnah-fitnah. Ikhwatal iman. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menampakkan, menyebut sesembahan-sembahan mereka, afalu'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumul dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Misalnya dalam surat An-Najm, tentang ketika menyebut apakah kamu tidak perhatikan Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Tiga-tiganya ini siapa? Ya, wa manat tsalitsatul ukhra. Tsalitsatul ukhra ini disebutkan sebagai bentuk pelecehan terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Maka ketika
Nabi SAW menunjukkan pengingkarannya terhadap berhala-berhala yang disembah itu, maka mereka orang-orang Quraisy mulai melakukan perlawanan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka melakukan perlawanan kecuali siapa? Kecuali satu orang saja, yaitu paman Nabi SAW, Abu Talib, yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada di samping beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendakwahkan Islam ini dengan jahar, dan tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunjukkan kebatilan khurafat orang-orang musyrikin dan kebodohan-kebodohan mereka. Menyampaikan tentang realita dan hakikat berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berhala-berhala ini tidak ada nilainya. Ya. Apapun yang disembah selain Allah itu berhala. Apakah sosoknya adalah Nabi yang disembah seperti Nabiullah Isa alaihissalam yang disembah selain Allah? Ataukah sosok orang saleh? Ataukah sosok malaikat? Atau sosok apapun? Ya, ini adalah sosok bentuk-bentuk berhala yang disembah. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan apakah itu bentuknya kuburan atau pohon dan batu dan yang lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk berhala yang disembah. Nabi SAW menyebutkan bagaimana lemahnya sesembahan-sesembahan itu. Ya, mereka disebutkan dalam satu ayat misalnya, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. La yakhluqun, mereka tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat walaupun semua sekutu-sekutu itu berkumpul. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki manfaat dan madarat untuk diri mereka sendiri dalam banyak ayat. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak hal, di antaranya adalah bagaimana mencela mereka-mereka yang menjadikan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengejutkan Quraisy dengan apa yang tidak pernah mereka duga pada awalnya. Maka mereka mengingkarinya dengan sangat. Mereka berupaya untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ini juga sanggahan ya bagi sebagian propaganda yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah beliau adalah dakwah fanatisme kesukuan kearaban. Ya, ini adalah bantahan terhadap mereka. Karena jika benar bahwa Nabi SAW adalah tujuannya adalah untuk mengembalikan kejayaan Arab misalnya, andai kata itu memang benar asumsi itu, maka Nabi SAW pasti akan mendapatkan dukungan dari internal suku beliau sendiri, Quraisy. Dan Nabi SAW tidak mendakwahkan fanatisme kesukuan tertentu, tidak kepada Arab, tidak kepada warna kulit dan yang lainnya. Islam ini adalah dinullah. Islam ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, bukan agama orang Arab, bukan agama Bani Hashim, bukan agama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk hambanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga seseorang yang berdakwah kepada fanatisme kesukuan tertentu dan mengira bahwa dengan itu saja Islam ini dimenangkan, maka kita melihat, antum sudah melihat bagaimana di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abraha bisa mengalahkan seluruh kabilah-kabilah Arab yang mereka ini melawan Abraha karena fanatisme belaka, fanatisme kesukuan pembelaan terhadap Ka'bah karena sama dengan mereka. Hanya karena faktor itu saja Allah Subhanahu wa taala tidak menolong mereka. Namun ketika mereka tegak di atas la ilaha illallah, mereka tegak di atas la ilaha illallah, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para khulafaur rasyidin,
dan juga para pemimpin Islam sesudahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Quraisy melihat bahwa sudah terlalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap pemisahan diri beliau dan para sahabatnya dari orang-orang Quraisy tersebut, dan tidak cukup dengan memisahkan diri, tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela para sesembahan mereka. Maksudnya mencela ini ya seringkali menempatkan sesuatu pada tempatnya itu dianggap sebagai sebuah pencelaan. Maksudnya bagaimana? Misalnya mengatakan bahwa yang selain Allah itu tidak bisa memberikan madarat atau manfaat, baik untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Ketika kita mengatakan hal yang seperti ini, sebagian para penyembah berhala atau yang mengkeramatkan kuburan-kuburan keramat, mereka mengatakan istighfar kamu. Kamu tidak tahu bahwa wali ini bisa begini dan begitu. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang hidup, ya. Dan banyak hal yang mereka sampaikan dalam khurafat yang mereka sampaikan tanpa ada rujukan Al-Quran atau dalil yang sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang asumsi-asumsi itu. Nah, ini dianggap sebagai mencela. Ketika kita katakan bahwa wali-wali ini mereka tidak akan mau menjadi perantara dan tidak akan bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Mereka saat ini sedang sibuk. Entah itu sibuk dengan nikmat, ya, jika mereka adalah aulia Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, atau na'udzubillah sibuk dengan azab. Jika ternyata adalah wali-wali palsu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika orang-orang Quraisy melihat hal ini, mereka sangat mengingkarinya. Ya, mereka sangat mengingkari sikap Rasulullah SAW. Kemudian mereka juga melihat bagaimana Abu Talib melindungi Nabi SAW dan tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Maka beberapa tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Abu Talib untuk bernegosiasi dengan Abu Talib. Siapa mereka? Di antaranya adalah Utbah dan Syaibah, putra dari Rabi'ah. Ya, Utbah dan Syaibah, kedua putra dari Rabi'ah. Yang keduanya nanti bakal mati di perang Badar. Ini tokoh-tokoh yang mayoritasnya nantinya bakal mati di perang Badar. Utbah dan Syaibah ibnu Rabi'ah. Abu Sufyan bin Harb, yang alhamdulillah muslim dan bagus Islamnya seperti masa Fathu Mekah. Abul Bakhtari mati di perang Badar. Al-Aswad ibn al-Muttalib, dia mati sebelum peristiwa perang Badar dalam keadaan kafir. Abu Jahal Amr bin Hisham, ya, nama Abu Jahal ini gelarnya, Amr bin Hisham ini nama aslinya. Ya, Amr bin Hisham. Tapi karena kejahilannya dia, maka dia dipanggil dengan Abu Jahal. Ya, dan ini pun dia mati di perang Badar. Al-Walid ibnul Mughirah, dia mati juga di perang Badar. Kemudian Nubaih ibn al-Hajjaj, Nubaih wa Munabbih ibn al-Hajjaj. Nubaih dan Munabbih ini kedua putra dari Al-Hajjaj, juga mati di perang Badar. Al-As bin Wa'il juga mati di perang Badar. Ini yang mati maksudnya mati kafir semua. Ya, matinya mati kafir. Abu Jahal, kemudian Al-Aswad ibn al-Muttalib, ini sebelum peristiwa perang Badar. Al-Walid ibn al-Mughirah, Nubaih wa Munabbih, ya, Al-As bin Wa'il, ini mereka semuanya mati dalam kondisi kafir pada waktu peristiwa perang Badar. Mereka mendatangi Abu Talib dan mereka berkata, "Ya Aba Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatana wa abadinana wa saffaha ahlamana wa dhallala aba'ana." Wahai Abu Talib, keponakanmu ini telah mencela Tuhan-Tuhan kami, menghina agama kami, kemudian telah mencela orang-orang bijak dan cerdas di antara kami, dikatakan orang-orang bodoh, nenek moyang kami dianggap goblok semuanya. Ya, seakan-akan dia ini dengan agama barunya ini mengatakan beranggapan dirinya adalah yang paling benar, yang lainnya pada salah semuanya. Dia telah menganggap nenek moyang kami sesat.
fa imma an takuffahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainahu. Pilihannya satu di antara dua. Tahan dia, jangan sampai dia meneruskan dakwahnya, atau serahkan dia kepada kami, biar kami yang urusin dia. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fatakfikahu fanakfikahu. Dan kami tahu kamu satu keyakinan dengan kami, kata orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy ini ya kepada Abu Talib. Kami tahu kamu satu keyakinan dengan kami. Maka tidak perlu kamu yang menyelesaikan, kami yang menyelesaikannya. Maka Abu Talib menjawab dengan tegas, ya, dengan membantah dengan baik, sehingga mereka pulang dengan putus asa. Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, Al-Walid ibn al-Mughirah ini di antara tokoh yang paling disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, ya, beliau mensahihkannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Al-Walid ibn al-Mughirah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berbicara dengan Nabi, berdialog, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepadanya. Maka mendengarkan ayat-ayat itu menjadi terenyuhlah hati Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia pulang dengan kondisi yang sangat berbeda. Dan ini sampai ke telinga Abu Jahal. Waduh, ini tokoh yang paling mereka segani. Ya, Al-Walid ibn al-Mughirah ini tokoh yang paling mereka segani. Abu Jahal mengira, wah, ini bakal masalah ketika dia nantinya akhirnya pun beriman dan memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal mendatangi Al-Walid ibn al-Mughirah dan berkata, "Ya Am, inna qaumaka yarawna an yajma'u laka mala." Ya, Al-Walid ibn al-Mughirah ini terhormat dan kaya raya. Abu Jahal berkata kepada orang ini, kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, "Wahai pamanku, sesungguhnya kaummu ini sudah sepakat untuk ngumpulin harta untuk dihadiahkan kepadamu." Maka Al-Walid bertanya, "Lima? Kenapa mau mengumpulkan harta untuk memberikannya kepadamu?" Kata Abu Jahal. "Kenapa? Karena engkau telah mendatangi Muhammad. Fa innaka ataita Muhammad." Kemudian dijawab oleh Al-Walid ibn al-Mughirah, "Qad alimat Quraisyun anni min aktsariha mala." Quraisy tahu bahwa saya termasuk orang paling kaya di sini. Maka dijawab oleh Abu Jahal, "Faqul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu." Jika demikian, coba sampaikan suatu omongan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setidaknya tunjukkan bahwa kamu benci kepadanya. Maka apa kata Al-Walid? Jadi dia akhirnya pun sampai mati dalam keadaan kafir. Ya, mati dalam keadaan kafir. Kata Al-Walid, "Madza aqul?" Apa yang harus saya ucapkan? "Fa wallahi ma fikum rajulun a'lama bil asy'ari minni." Kalian tahu wahai Quraisy, tidak ada yang lebih tahu tentang syair Arab melebihi saya, kata Al-Walid. "Wala a'lama bi rajazihi wala bi qasidihi minni wala bi asy'aril jinn." Dan tidak ada satupun yang tahu tentang segala hal, tentang aspek-aspek kesyairan ini, sastra ini, termasuk syair-syair karya jin pun saya tahu, kata Al-Walid ibn al-Mughirah. "Wallahi ma yashbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha." Dan demi Allah, semua yang diucapkan oleh Muhammad tidak ada satupun yang serupa dengan apa yang pernah saya tahu. Subhanallah, ikhwatal iman. Ini pengakuan musuh. Ya. Dan pengakuan musuh itu adalah pengakuan yang paling jujur ketika dia melihat kebenaran dari lawan dan musuhnya. "Wa wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halawah wa inna alaihi la tawalah la talawah wa innahu la muthmirun a'lah mughdiqun asfalah wa innahu la ya'lu ma yu'la wa innahu la yahtumu ma tahta." Subhanallah, dia mengucap, demi Allah, sesungguhnya di dalam apa yang diucapkannya ada hal yang sangat manis. Dan apa yang disampaikan penuh dengan untaian-untaian keindahan. Yang diucapkan oleh Muhammad bagaikan pohon yang tinggi yang penuh buah. Yang di bawahnya sungai yang mengalir dengan sejuknya. Dan apa yang diucapkan oleh Muhammad mengalahkan segala sesuatu yang hebat dan tinggi.
meruntuhkan semua apa yang ada di bawahnya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah ini, apa kata Amr bin Hisham, kata Abu Jahal, la yarda anka qaumuka hatta taqula fi. Ya. Kaummu tidak akan terima ketika kamu mengucapkan yang seperti ini tentang Al-Quran, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Walid ibn al-Mughirah, sudah biarkan saya berpikir sejenak. Maka dia pikir. Dan sejenak, kemudian dia mengatakan, hadza sihrun yu'thar, ya'thuruhu an ghairi. Ini sihir yang sangat kuat. Sihir yang sangat kuat yang berdampak kepada setiap orang yang mendengarnya. Ya, maka subhanallah ikhwatal iman, Al-Walid ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sebelum dia mati. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Ditetapkan di neraka sebelum dia mati. Tentang Al-Walid ibn al-Mughirah diturunkan beberapa ayat dari surat Al-Muddathir. Dari ayat 11 sampai 25. Dari ayat 11 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma 'abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sa'uslihi saqar." Allahu akbar. Allahu akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat ini, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku bertindak terhadap orang yang telah aku ciptakan sendirian. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Walid bin al-Mughirah. Tidak ada satupun yang membantu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Manusia ini dia sendirilah tercipta sendiri, terlahir sendiri, lahir sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dijadikan orang yang kaya. Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda, dan aku jadikan baginya anak-anak laki-laki yang mendampinginya, yang menyaksikannya. Wa mahadtu lahu tamhida, dan aku lapangkan rezekinya dengan selapang-lapangnya. Tsumma yatma'u an azid, dan kemudian dia ingin aku tambahkan lagi rezekinya. Kalla, sekali-kali tidak akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana li ayatina 'anida. Ya. Karena dia apa? Karena dia telah menentang ayat-ayat kami, menentang Al-Qur'an. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan mendaki pendakian memayahkan. Dibuat susah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang menjadi ketetapannya. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Bagaimana dia bisa menetapkan yang seperti itu? Tsumma qutila kaifa qaddar. Celaka lagi dia. Bagaimana dia bisa menetapkannya? Tsumma nadhar. Kemudian dia mulai berpikir. Tsumma abasa wa basar. Kemudian dia mulai bermuka masam dan mulai merengut wajahnya. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah sihir yang sangat kuat yang berdampak terhadap orang yang mendengarnya. In hadza illa qaulul bashar. Dan ini tidak lain hanyalah ucapan manusia. Allah tegaskan, sa'uslihi saqar. Maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Allahu akbar. Ikhwatal iman, seorang penyair yang bernama Ahmad Syauqi di dalam menyampaikan syair dan bait-bait syair yang menyampaikan kemuliaan Al-Quran,
Beliau mengatakan adzikru ayatu rabbikal kubra allati fiha libaghil mu'jizati ghina'u. Adzikru, Al-Quran, adalah tanda kebesaran Tuhanmu yang terbesar. Bagi mereka yang mencari mukjizat, ini adalah cukup. Sadrul bayani lahu idzal taqatil lugha atau taqaddamal bulagha'u wal fusaha'u. Segala bayan penjelasan yang ada jika dikumpulkan seluruh bahasa, maka Al-Quran mengalahkan semua orang-orang yang fasih. Nusikhat bihi Taurat wa hiya wadhi'atun wa takhallafa al-Injil wa huwa zaka'u. Dengan Al-Quran, kitab Taurat dimansuh. Dan dengan Al-Quran, kitab Injil berada di belakang. Sedangkan Al-Quran Taurat adalah cahaya yang penuh terang benderang, dan Injil penuh pelajaran yang penuh hikmah. Lamma tamasya fil hijazi hakimuhu fuddat ukadhu bihi wa qama hirau. Ketika orang-orang bijak yang ada di Hijaz, yang ada di tanah Arab, mereka berkumpul, mereka terpisah di pasar Ukadh dengan penuh bimbang karena Al-Quran. Azra bimantiqi ahlihi wa bayanihim wahyun yuqassiru dunahul bulagha'u. Dengan gaya bahasa kaumnya sendiri, dengan kemampuan penyampaiannya sendiri, Al-Quran ini adalah sebuah wahyu yang membuat keluh orang-orang yang fasih berbicara dengan bahasa itu. Hasadu faqalu syairun aw sahirun wa minal hasudi yakunul istihza'u. Mereka hasad, mereka iri dan dengki, dan mereka mengatakan dia penyair, dia tukang sihir. Dan dari orang-orang yang dengki inilah muncullah celaan dan cemoohan. Qad nala bil hadil karimi wa bil huda ma lam tanal min su'dudi saina'u. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan Al-Quran, wahyu ini dari zat yang maha memberi petunjuk, yang maha mulia dengan petunjuk yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang berada di tempat yang sangat tinggi. Amsa ka'annaka min jalalika ummatun wa ka'annahu min insihi baida'u. Yang nantinya engkau akan melihat karena keagungannya suatu umat yang manusia penuh di tengah sebuah tanah lapang beriman dengan Al-Quran. Yuhi ilaikal fawza fi dhulumatihi mutatabbi'an tujla bihi dhalma'u. Yang menyampaikan kepadamu akan kesuksesan, kebahagiaan di kegelapannya, yang dengannya menyinari segala kegelapan yang ada. Dinun yushayyadu ayatan fi ayatin labinatuhu sawratu wal adwa'u. Agama yang ayatnya dikokohkan dengan ayat yang lain, dengan bata-bata yang bersinar dan penuh keindahan. Al-haqqu fihi huwal asasu wa kaifala wallahu jalla jalaluhul banna'u. Kebenaran adalah pondasinya, dan bagaimana tidak, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membangun agama ini. Subhanallah. Inilah pujian salah seorang penyair, Ahmad Syauqi, tentang Al-Quranul Karim. Kemudian, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan dakwahnya, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai dekatlah musim haji. Dan Quraisy menyadari jika musim haji bakal banyak rombongan dari jazirah-jazirah Arab yang lainnya, dari suku-suku Arab yang lain akan datang ke kota Mekah. Mereka akan dengar tentang kondisi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merencanakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Ya, bagaimana mereka bisa menghalangi jangan sampai Muhammad menyampaikan dakwahnya ini kepada orang lain di luar Quraisy. Karena mereka tahu orang-orang Arab lain yang pun sudah biasa mendengar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul amin, jujur dan sangat bisa dipercaya. Jika sampai beliau bicara,
Ada orang yang benar, pasti percaya. Sebagaimana mereka Quraisy sebelum dakwah Muhammad SAW, mereka percaya untuk memberikan amanah kepada beliau, mengambil keputusan terhadap permasalahan Hajar Aswad, peletakan Hajar Aswad, yang mereka hampir bunuh-bunuhan karena itu. Maka setelah mereka bermusyawarah, mereka menetapkan begini saja. Kalau mengatakan dia pembohong, ini tuduhan yang pas. Karena kenyataannya dia bukan pembohong. Terus apa yang lebih tepat? Katakan saja dia tukang sihir. Itu adalah idenya Al-Walid ibn Mughirah. Sampaikan, Muhammad tukang sihir. Maka setelah mereka musyawarah dan sepakat dengan ini, maka mereka pun menebarkan agen-agennya. Ya, duta-dutanya. Setiap orang yang masuk melalui jalur-jalur yang mereka melewati, jalur-jalur yang dilewati oleh para jamaah haji di masa jahiliyah ini, setiap mereka melewati seseorang, mereka mengingatkan hati-hati dengan adanya tukang sihir di kota Mekah yang namanya Muhammad. Waspada, jangan sampai kamu mendengarkan sesuatu dari apa yang diucapkannya, karena apa yang diucapkannya itu jampi-jampi sihir yang berbahaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan yang berperan aktif dalam hal ini Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW hadir di musim haji itu. Ya, ketika orang-orang mungkin mereka ini keluar dari rumahnya, mereka ke pasar Ukaz, pakai pasar Mijannah, pasar Dzil Majaz. Mereka ke tempat-tempat itu, Nabi SAW hadir di sana, mendakwahi mereka akan dinullah ini. Menyampaikan kepada mereka bahwa beliau SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menyampaikan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Lahab ada di belakang Nabi Muhammad SAW dan selalu mengatakan, la tuti'uhu wa la tasma'u minhu fa innahu sabi'un kadzab. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati. Karena ini orang yang telah murtad dan pendusta. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah ibn Ibad ad-Daili. Ya. Rabi'ah ibn Ibad ad-Daili ini adalah ahlul Madinah dan berusia cukup panjang. Beliau mati di masa khilafahnya Al-Walid ibn Abdul Walid bin Marwan. Dia hidup di masa jahiliyah kemudian masuk Islam. Dia berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW basara aini bisuki dzil majazi. Aku melihat dengan kedua mata kepalaku ini. Melihat Rasulullah SAW di pasar Dzul Majaz. Beliau SAW bersabda, Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan selamat. Ya, dan Nabi SAW masuk di kerumunan mereka. Dan orang-orang itu pun ngumpul mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Dan saya perhatikan, kata Rabi'ah, saya perhatikan semua orang diam. Tidak berkomentar. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berkata, yang bersabda, Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalian akan sukses dan selamat. Namun saya melihat ada seseorang di belakang Nabi Muhammad SAW. Orangnya putih, tampan, dengan memiliki rambut dikepang. Ya, dan orang itu mengatakan innahu sabi. Orang ini telah murtad, telah keluar dari agamanya. Kadzib dan pendusta. Maka kata Rabi'ah lagi dia bertanya, man hadha? Siapa orang yang di depan? Maka orang-orang mengatakan Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Muhammad bin Abdullah yang mengatakan beliau adalah nabi. Dia yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang nabi. Wa man hadzal ladzi yukadzibuhu? Kemudian yang di belakang yang mendustakan beliau siapa ini? Ini adalah pamannya, Abu Lahab. Subhanallah ikhwatal iman. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ini kepada semua manusia yang ada di musim haji itu, maka mulai banyak penyebutan nama Muhammad. Ada nabi baru di Makkah. Ya. Dan ini membuat khawatir Abu Talib.
Ya, khawatirnya Abu Talib, takutnya dia akan diserbu oleh orang-orang Arab itu. Dan akhirnya Abu Talib pun mempersiapkan Bani Hashim dengan kudanya, dengan ontanya, dengan senjatanya, dengan pedangnya. Dan kemudian dia mendatangi Ka'bah. Dan di tempatnya ini, dan berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy, dia menyampaikan bahwa dia tidak menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan hal itu kepada tokoh-tokoh Quraisy. Namun di saat yang bersamaan dia tidak akan menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia mati. Nah, dia menyampaikan bait syair yang cukup panjang. Yang di dalam bait-bait syair ini dia menyampaikan komitmennya untuk tetap membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia juga menunjukkan dalam bait-bait syair ini komitmennya untuk tidak keluar dari agama nenek moyangnya. Di antara bait syair itu dia mengatakan walamma ra'aitul qauma la wudda fihimu wa qad qata'u kullal ura'i wal kullal ura wal wasaili wa qad sarahuna bil adawati wal adha wa qad tawa'u amral aduwil muzayili wa qad halafu qauman alaina adhinnatan ya'udduna ghaidan خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول. Ketika aku melihat orang-orang Arab ini, mereka sudah tidak lagi memiliki kasih sayang dan telah memutuskan segala tali dan hubungan. Mereka telah menampakkan dengan terang-terangan permusuhan dan berusaha untuk menyakiti. Dan mereka telah memposisikan dirinya sebagai musuh yang berseberangan. Sedangkan pada awalnya mereka telah memiliki komitmen dan janji bersama kami. Dan dengan praduganya mereka memendam emosi dan marahnya. Maka melihat hal ini, aku posisikan diriku di atas ontaku ini dengan pedang terhunusku yang merupakan pedang warisan para raja. Wa ahdartu 'indal baiti rahti wa ikhwati wa amsaktu min athwabihi bil wasaili. Dan aku tidak sendiri. Aku datang di Ka'bah ini dengan seluruh kaumku, saudara-saudaraku, dan kami mengikat satu baju untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bait syair itu dia mengatakan a'udzu bi rabbin nasi min kulli ta'inin 'alaina bisu'in aw mulihin bi batili. Aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia dari setiap orang yang mencela kami dengan celaan yang hina atau yang mengisyaratkan kebatilan kepada kami. Wa min kashihin yas'a lana bima'ibatin wa min mulhiqin fid din ma lam nuhawili. Dan dari setiap musuh yang memendam kebencian, yang berusaha mencela kami dan menisbatkan kepada kami tentang agama yang kami tidak pernah melakukannya. Maksudnya Abu Talib mengatakan, saya tetap di agama kalian, saya tidak berubah. Wa faurin wa man arsa sabiran wa makanahu waraqin liyarqa fi hira'a wa nazili. Demi gunung Thaur, demi gunung Thaur, kata dia, dan yang telah menetapkannya dengan kokoh di tempatnya, dan orang yang menaiki Hira dan turun dari Hira. Wa bil baiti haqqul baiti min batni Makkatin wa billahi innallaha laisa bighafili. Dan demi Ka'bah dan kemuliaannya yang ada di tengah Makkah, dan demi Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah lalai. Ya, sumpah-sumpahnya Abu Talib selain Allah ini adalah sumpah-sumpah yang syirik. Karena memang Abu Talib mati dalam keadaan kesyirikannya. Ya, sumpah-sumpah selain Allah syirik. Tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Demi Allah, demi Rasul, ya, demi Allah benar, demi Rasul batil, demi Ka'bah, ya, demi Nabi, demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Wa bil hajaril musawwadi idh yamsahunahu idza iktanafuhu bid-duha wal asaili. Dan demi Hajar Aswad
yang mereka usap ketika mereka menciumnya di pagi dan sore hari. Wa mauti Ibrahim fis sakhli ratbatan ala qadamaihi hafiyan ghaira na'ili. Dan demi pijakan kaki Ibrahim di atas batu yang basah dengan kedua telapak kakinya tanpa sandal. Ya, dia bersumpah dengan ini semuanya. Dan di antara apa yang dia ucapkan juga, dia mengatakan, kadzabtum wa baitillahi natruku makkatan wa nad'anu illa amrakum fi balabili. Kalian telah berdusta demi Tuhan, demi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kami meninggalkan Mekah, ya, dan semua yang kalian ucapkan hanyalah prasangka di dalam hati kalian. Kadzabtum wa baitillahi nubza Muhammadan wa lamma nuta'in dunahu wa nunadhiri. Kalian telah berdusta bahwa kami telah dikalahkan oleh Muhammad. Maksudnya mengikuti agama Muhammad. Ketika kami mulai membelanya dan berjuang di belakangnya. Wa nuslimuhu hatta nusarri'a haulahu wa nudhala an abna'ina wal halaili. Dan juga kami tidak akan pernah menyerahkannya sampai kami semuanya mati menjadi bangkai di sekelilingnya. Dan kita semuanya terbaring di antara anak-anak dan istri-istri kami. Wa yanhadu qaumun fil hadidi ilaikumu nuhudar rawaya tahta dhatis salasili. Dan kami adalah suatu kaum yang akan bangkit dengan besi kepada kalian semuanya, dengan panji-panji yang memiliki rantai. Hatta tara dhadha'na yarkabu rad'ahu wa min at-ta'ni fi'lal ankabil mutahamili. Sehingga engkau akan melihat orang-orang yang hasad, yang iri itu, dia akan jatuh dari kendaraannya. Sebagaimana tumbangnya pohon yang roboh. Wa inna la'amrullahi in jadda ma ara lataltabisanna asyafuna bil amathili. Dan demi Allah, kata Abu Talib, jika ini semakin serius apa yang saya khawatirkan, pedang-pedang kami akan berjubahkan pakai tubuh-tubuh kalian. Bikaffi fatan mithla syihabi samaida'in akhi thiqatin hamil haqiqati basili. Di tanganku seorang pemuda yang sangat dermawan, seorang pemimpin bagi kaumnya, seorang yang sangat dipercaya, yang sangat mengayomi, dan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wa ma taraka qaumun la aba laka sayyidan yahutu ad-dimara ghaira dharibin muwakili. Tidak akan pernah ada suatu kaum, wahai orang-orang bodoh, tidak akan ada suatu kaum yang akan membiarkan pemimpinnya dikepung, sedangkan dia adalah orang yang selalu dilindungi, dikepung dan kemudian dibinasakan begitu saja oleh orang-orang yang buruk, yang hina, yang rendah. Wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Kemudian membiarkan seorang yang jernih, yang putih ini, yang matahari, yang awan pernah diharapkan turunnya hujannya dengan wajahnya. Seseorang yang sangat mengayomi anak yatim dan peduli terhadap janda-janda yang tidak bisa menafkahi dirinya. Yaludhu bihil hallaku min ali hashimin fahum indahu fi rahmatin wa fawadili. Yang semua orang-orang yang kekurangan dari Bani Hashim dibantu oleh Muhammad. Setiap Bani Hashim punya hutang budi kepada Muhammad. Wa minha, di antara ucapan Abu Talib, dia mengatakan, wa kana lana haudhus saqayati fihimu wa nahnu al-kada min ghalibi wal kawahili. Dan ini cukup panjang sekali ikhwatal iman, bait syair ini.
dan semuanya mengandung ucapan-ucapan yang sangat mulia. Di situ memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ dia menunjukkan ketetapannya di atas agamanya, di situ dia menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan sampai dia mati, ya, di atas pembelaannya terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menunjukkan hal itu semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan bait-bait syair ini, beliau mengatakan hadhihi qasidatun 'azimatun balighatun jidda. Qasidah ini, syair ini adalah syair yang hebat, yang sangat jelas dan nyata. La yastati'u an yaquluha illa man nusibat ilaihi. Tidak akan mungkin mengucapkannya kecuali dia mengucapkannya, Abu Talib. Wa hiya ahfalu minal mu'allaqatis sab'i wa ablaghu fi ta'diyatil ma'na fiha jami'an. Dan apa yang diucapkannya lebih layak, termasuk bait-bait syair yang mulia, yang hebat, yang layak ditaruh di dinding Ka'bah, ya. Dan karena ini dinding Ka'bah dahulu biasanya ada dipilih dari para penyair yang paling hebat, dipilih 7 syairnya di masa jahiliyah, dan kemudian 7 bait syair itu digantungkan di Ka'bah, ya. Dan di antara apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Talib termasuk di dalam hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini di antara sebagian sikap dari orang-orang Quraisy. Ini hanya secuil, belum maksimal, belum banyak, ya. Yang nanti insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan lebih melihat, kita akan lebih mengetahui bagaimana metode Quraisy di dalam memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerangi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti insya Allah pada beberapa kajian yang akan datang kita akan lebih melek dan lebih akan melihat bagaimana kejahatan mereka. Dan itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, antum melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela agama ini dengan dihadirkannya Abu Talib mati sampai kafir. Dan nanti kita akan melihat ibrah di balik itu. Nanti pada saatnya tentang wafatnya Abu Talib kita akan mengambil ibrah. Kenapa Abu Talib mati dalam keadaan kekafirannya dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan hal-hal yang lainnya, termasuk juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematikan semua tokoh-tokoh kafir itu pada peristiwa perang Badar. Dan perang Badar ini perang yang tidak disengaja, ya ikhwatal iman. Nanti insya Allah kita akan melihat Nabi Muhammad SAW dengan 300 sahabatnya ini ingin menghadang rombongan dagangnya Abu Sufyan pada saat itu. Bukan mau berperang. Ya, ingin menghadang rombongan dagangnya Abu Sufyan. Namun subhanallah, Allah mentakdirkan yang lain. Allah ingin memunculkan 1000 orang yang di dalamnya tokoh-tokoh dedengkotnya para tokoh musyrikin Quraisy. Dan kemudian mereka semuanya mati pada peristiwa perang Badar. Semuanya tidak tersisa pada fase pertama pertemuan di medan perang. Yang insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan lebih mendalami bagaimana perjuangan dan kepahlawanan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin sampai di sini kita buka sesi soal jawab dari materi yang telah disampaikan. Silakan Kang Zai. Baik Ustaz, Masya Allah, ini dakwah kita memang sangat berat sekali ya. Terlebih tadi banyak fitnah dari kaum Quraisy gitu ya. Kalau boleh kita aplikasikan di kondisi sekarang, berarti dakwah sunnah itu memang banyak penentangan ya. Seperti tadi Ustaz pernah ulas tentang di kuburan gitu dan sebagainya ya. Seandainya mereka melakukan sunnah ini, maka konsekuensinya adalah mata pencaharian mereka mungkin yang hilang gitu ya. Karena dari sholawatnya keluar berapa ribu gitu kan. Nah, itu mungkin yang berat bagi mereka itu. Keluar hilang mata pencahariannya, Masya Allah. Walau alam bisawab. Baik Ustaz, ini sudah masuk beberapa pertanyaan melalui chat di WA pekerja mengaji. Di antaranya yang pertama, pertanyaan dari Pak Sentot Joko di Cilegon, Masya Allah. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan keluarga dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. alamin. Insyaallah.
Afwan Ustadz mau tanya bagaimana sikap kita menghadapi fitnah-fitnah syubhat yang akhir-akhir ini banyak berseliweran di media. Demikian Ustadz pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk menghadapi fitnah syubhat, jawabannya adalah ilmu. Ya, menghadapi fitnah syubhat, jawabannya adalah ilmu. Nah, ilmu itu apa yang dimaksud dengan ilmu? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah ya ikhwatal iman, syubhat-syubhat yang Ana sampaikan tadi. Ini awalnya Ana tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Ana tergabung dengan beberapa grup. Misalnya ada grup Komite Nasional Anti Pemurtadan. Di beberapa grup Mu'alaf Center. Ya, yang kebetulan Ana adalah pembina di sana. Dan banyak hal. Ana tidak mengikuti grup-grup ini. Ana tidak terlalu kepo dengan berita-berita di media sosial. Dan Ana kalau sampai melihat televisi mungkin ketika berada di tempat-tempat fasilitas umum. Misalnya sedang nunggu sesuatu, di ruang tunggunya ada televisi, di situ terlihat televisi. Karena Ana tidak melihat televisi, Ana tidak melihat berita, Ana tidak mengikuti berita. Jadi seringkali kalau di kajian Ustadz, respon antum tentang yang lagi viral ini bagaimana Ustadz? Ana tanya, apa yang lagi viral? Ana tidak tahu. Ya, Ana tidak mengikuti yang viral-viral. Ana mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, kita tidak perlu kepo dengan hal-hal yang syubhat seperti ini. Supaya mengotori hati kita, mengotori emosi kita. Ya, dan itu tidak akan membuat kita ini memiliki peluang untuk mendakwahi mereka. Tidak ada. Ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa dada kita semakin bergemuruh, hati kita semakin gelisah. Syukur-syukur tidak termakan dengan syubhat ini. Ya, syukur-syukur jika tidak termakan dengan syubhat. Jadi di antara kiat fokus belajar agama. Di antara kiat supaya tetap fokus belajar agama adalah kesampingkan sumber-sumber syubhat. Kalau mengikuti berita ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita seorang muslim, apa pentingnya ngikutin berita? Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dan tidak penting untuk dirinya. 99,99% berita yang berseliweran di notifikasi handphone kita, kita tidak butuh. 99,99%, kalau tidak boleh saya katakan 100%. Kita tidak butuh itu semuanya. Tidak memberikan manfaat agama, tidak memberikan manfaat dunia. Jadi, kenapa mengikuti yang seperti itu? Lebih baik mengikuti jadwal kajian. Ya, buka handphone, jadwal kajian. Alhamdulillah, Ana memiliki kebiasaan, misalnya setiap subuh ada kajian jam 5 sampai setengah jam. Kajian kitab tauhid. Kebiasaan Ana nyalakan ini, ya, gadget ini, tab ini, Ana nyalakan. Ketika menjelang jam 5, Ana aktifkan. Kajian kurang lebih setengah jam, selesai Ana tutup. Selesai Ana tutup, Ana taruh. Ana benar-benar Ana taruh, tidak Ana buka. Ana tidak menjawab WA, Ana tidak membuka media sosial Facebook, Instagram, dan yang lainnya, tidak lihat sana dan sini. Kemudian sebagai gantinya, buku. Ya, sebagai gantinya, buku. Baca buku. Alhamdulillah di meja Ana ini, kalau antum melihat banyak buku. Ya, jadi sibuk. Kemudian membaca buku ini, membaca buku ini, membaca buku itu. Mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW. Kuncinya jawaban terhadap syubhat, ilmu. Dan bersihkan hati dari pintu-pintu syubhat. Karena kita tidak pernah tahu syubhat itu seperti apa ketika menyambar ke dalam hati seseorang. Ada seseorang yang hatinya itu seperti busa. Ada syubhat serap, ada syubhat serap. Sehingga ketika diperas hati itu yang keluar apa? Syubhat semuanya. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Kotoran. Ada hati yang seperti cermin. Kokoh. Ada syubhat lewat. Ya lewat bayangannya saja. Nggak bakal tetap. Pergi begitu saja. Ini hati yang kuat dengan iman. Kuat dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, Masya Allah. Intinya kita harus bersabar dalam menghadapi fitnah-fitnah ini dan tentu saja bersabar dalam bertolabul ilmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari Akhi Muhammad Habibi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana ceritanya Masruq bin Al-Ajda? Demikian Ustaz pertanyaannya. Syukran jazakallah. Wallah a'lam bishawab. Ana tidak tahu. Mungkin antum bisa lihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Wallah a'lam bishawab. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Sri Retno di Cilacap. Bismillah, semoga Ustaz dan seluruh jamaah selalu dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabb. Baik, pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan dan tata cara ibadah haji kaum musyrikin dan hajinya kaum muslimin setelah datangnya ajaran Rasulullah itu sama atau ada perbedaannya? Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Nah, banyak perbedaannya. Wa fiikum barakallah. Banyak perbedaannya. Mereka wukuf jadi Musdalifah. Kita wukuf di mana? Di Arafah. Ya. Sebagian mereka tawaf dalam keadaan uryan, telanjang. Dan kita mustahil melakukan itu. Kita dengan pakaian ihram kita. Mereka talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ini talbiyahnya mereka. Ya, tidak sekutu bagimu kecuali sekutu yang kamu memilikinya, namun sekutu itu tidak memilikimu. Itu talbiyahnya orang-orang musyrikin. Dengan kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka wa labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, dan banyak lagi detailnya sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah ya Rabbana ya Karim Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk haji di tahun 2021 nanti ini. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibud doa. Baik, berikutnya pertanyaan dari ini tidak ada namanya, dari Fulan aja ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Wa iyyakum amin. Afwan mau bertanya untuk bagaimana kalau ceritanya Uwais Al-Qarni itu apakah sahabat Nabi Ustaz gitu. Demikian pertanyaannya. Waffaqakallah. Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Beliau hidup di generasi tabi'in. Sahabat itu adalah yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Uwais Al-Qarni rahimahullah tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi SAW menyebut namanya. Ya, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Nabi SAW memuji beliau. Nabi SAW memerintahkan kepada dua orang sahabat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma, untuk jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni untuk meminta kepada Uwais untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memintakan ampun untuk dirinya. Ya, jadi Uwais Al-Qarni bukanlah sahabat, namun beliau min khiyarit tabi'in, di antara tabi'in yang terbaik, karena yang di antara tabi'in yang paling mulia karena namanya disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah Ustaz, ini dari pertanyaan chat sudah habis. Barangkali dari jemaah yang ingin bertanya secara interaktif langsung dengan Ustadz Ali Hasan, silakan untuk mengacungkan tangannya, raise hand. Tafadhol. Kang Z, mungkin ada yang ditanyakan? Baik. Jika tidak ada, Ana insya Allah fahim Ustaz. Ada satu lagi nih Ustaz. Nah. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Dimad Al-Azdi itu dukun atau hanya tukang ruqyah? Dimad Al-Azdi. Itu pertanyaannya Ustaz. Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Nah. Baik, Masya Allah. Di sini sudah habis pertanyaannya Ustaz. Baik, mungkin closing statement dari Ustaz. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Di kesempatan ini kita mengkaji tentang beberapa reaksi awal dari orang-orang musyrikin Quraisy terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga reaksi orang terdekat dengan beliau, Abu Lahab, terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kepada sosok yang sangat dipercaya, Al-Amin, sosok yang memiliki akhlak yang begitu mulia, sebagaimana disampaikan oleh Abu Talib, setiap Bani Hashim punya hutang budi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengopeni banyak anak-anak yatim dan janda-janda. Dia membantu orang-orang yang kesusahan. Maka bagaimana suatu kaum akan menyerahkan orang terhormatnya begitu saja kepada orang lain? Maka wajar bagi Bani Hashim untuk membela mati-matian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beda akidah dengan mereka. Dan ikhwatal iman, jika kepada sosok yang semulia ini beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi cemoohan, celaan, fitnahan, hinaan, dan beragam ujian-ujian, maka bagaimana dengan kita yang tidak bisa disandingkan dengan sepersepuluhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akhlak, sikap, perilaku, ibadah, ilmu, la ilaha illallah, semuanya kita jauh. Namun tetap kita optimis dengan segala kelemahan yang ada pada diri kita. Selama kita berusaha istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita boleh berbangga dan bersyukur, berbangga diri dan bersyukur. Alhamdulillah berada di atas millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berada di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita, kita masih memiliki optimisme insya Allah dengan upaya cinta yang benar ini. Cinta yang kita harapkan agar cinta ini terus dijaga keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ittiba mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan berupaya untuk memperkenalkan beliau kepada yang belum kenal. Terutama kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengklaim umat Muhammad tapi tidak tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya minimum kita semuanya. Antum, panitia kajian ini, ikhwah yang lainnya yang ikut mensupport dakwah ini, ya, ini kita saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, saling tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Dan ini adalah upaya minimum kita sebagai bukti yang insya Allah Allah melihatnya, bahwa kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menyertakan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Kang Zai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.